jika tutorial atau informasi ini bermanfaat, hari ini saya mau buat rangkaian kontrol atau panel kontrol untuk lift 2 lantai. Saya membuatnya dengan sistem manual. Saya tidak menggunakan PLC, saya tidak menggunakan alat-alat yang modern. Saya mau pakai yang kuno, yang tradisional, yang semuanya serba mekanik atau apa ya, mekanik ya, elektrik, tapi yang model lama lah. Nah, yang saya pakai di sini apa aja bahannya? Saya mulai dari nanti yang menggerakkan mesin. Atas bawah saya pakai kontaktor. Kontaktornya di sini saya pakai punyanya Jin yang 18. Saya pakai 2. Yang satu diperintahkan untuk menaikkan, yang satu saya perintahkan untuk menurunkan lift barang. Lift barang ini cuma 2 lantai. Jadi dari lantai 1 diperintahkan naik ke lantai 2, dan nanti yang dari lantai 2 diperintahkan naik turun ke lantai 1. Dan perintahnya nanti saya pakai tombol. Ini tombolnya tombol biasa. Jadi nanti salah satu tombol ini saya buat dari bawah. Misal di bawah ada tombol ke atas, dan di atas juga ada tombol ke atas. Begitu pula di bawah ada tombol ke bawah, dan di atas juga ada tombol ke bawah. Emergency di kedua tombol juga ada. Ini emergency yang saya pakai. Kenapa kok saya buat di atas ada naik, padahal saya sudah di atas, dan di bawah ada turun, meskipun dia ada di kita sudah turun. Tujuannya ketika lift itu atau bucket atau keranjang itu ada di atas, kemudian kita ada di bawah, kita butuh memanggil dia turun ke bawah, kita bisa menekan tombol yang di bawah, maka lift akan turun ke bawah. Begitu pula ketika posisi kita ada di lantai 2, kita memanggil lantai bucket atau keranjang itu di bawah, kita memanggil ke atas, kita tinggal tekan tombol atas, maka dia akan naik ke atas. Nah, cara kerjanya bagaimana? Di sini saya pakai sistemnya relay. Saya nggak begitu mahir menjelaskan terperinci. Saya belajarnya di sini juga otodidak. Saya belajar dari teman saya dan juga beberapa sumber. Intinya, relay ini kita perintahkan sama halnya dengan NCNO, normal close dan normal open. Dari prinsip kerja 6 relay ini yang saya butuhkan, itu semuanya berfungsi untuk 3 itu untuk memerintahkan naik dan 3 untuk memerintahkan turun, tapi dengan sistem menyesuaikan dengan tombol yang dimaksud. Nah, berhentinya bucket atau keranjang, misal kita tekan tombol ke atas, berhentinya di atas itu apa acuannya? Saya pakai switch roller. Switch roller di sini mampu 10 ampere. Sebenarnya nggak perlu besar, cuman saya butuh yang besar ini supaya dia bisa mengimbangi roda, karena roda yang saya pakai nanti besarnya sekian. Jadi dia ketika roda itu naik ke atas, dia akan tersentuh seperti ini. Nah, begitu pula bawahnya, ketika roda itu turun sampai dengan bawah, roller ini akan nyentuh roda. Kenapa saya pakai besar? Karena kalau saya pakai yang kecil ini takutnya kegenjat roda, dia pecah. Tapi kalau besar ini saya rasa cukup kuat. Nah, bucket yang saya buat nanti atau lift yang saya buat, semuanya saya pasang sensor atau semuanya saya pasang switch. Dari bagaimana cara kita memasukkan barang, misal lift kita buka keranjangnya, bucketnya kita buka, kemudian kita memasukkan barang, dan takutnya ketika orang masih loading barang tiba-tiba dia tekan tombol tiba-tiba naik. Nah, di sini tidak akan terjadi karena saya pakai switch kecil ini. Nanti saya pasang di pemicu pintu, dia berfungsi NC-nya normal close. Jadi ketika dia terbuka, dia malah terpicu untuk kontaktor untuk mematikan semua arus. Kontaktor yang ini, kontaktor yang DC. Jadi ada kontaktor DC, saya pakai ada kontaktor AC. Nah, dari kontaktor ini saya memerintahkan untuk yang DC, karena ini arusnya nanti switchnya itu negatifnya saya alirkan ke seluruh bodi keranjang atau seluruh bodi lift lah. Nah,
positifnya nanti saya taruh di switchnya. Jadi ketika dia terpicu, maka semuanya akan mati tombolnya. Dan ketika dia tidak terpicu, tombolnya bisa aktif semua lagi. Atau semua komponen yang ada di dalam sini, semua kontaktor yang di sini bisa aktif. Artinya ketika pintu ditutup, tombol yang saya buat ini dia bisa berfungsi normal. Jadi ketika orang datang ini mau masuk ke lift, liftnya harus terbuka dulu baru bisa memasukkan barang, dan dia tidak akan bisa menekan tombol naik, atau bahkan kalau di atas dia tidak akan pernah bisa menekan tombol turun ketika pintu belum tertutup dengan sempurna. Nah, jadi fungsi dari switch kecil ini nanti ada di pintu ya, ada di pintu ini yang kita kasih DC nanti supaya dia bisa mengaliri seluruh bodi kerangka, karena yang kita jalankan nanti cuma satu kabel, biar ringkes lah ya. Kalau dua kabel nanti kok ribet rasanya. Nah, kalau ini tetap kita pakai dua kabel yang jalan, ya ini juga dua kabel yang jalan. Kalau yang ini menyesuaikan. Terus di sini ada apa aja pendukungnya. Saya punya lampu LED. Ini tujuannya nanti ketika area ini atau semua lift ini sudah ditutup, ditekan tombol ke atas ini, di atas akan menyala. Jadi orang yang ada di lantai 2 akan berhati-hati atau bersiap-siap. Begitu pula sebaliknya ketika turun, ditekan turun, lift turun ke bawah, dan orang yang di bawah ketika melihat sinyal lampu itu menyala berkedip, mereka akan berhati-hati. Oh, ada barang yang turun, seperti itu. Nah, di situ tadi untuk keamanannya lampu. Terus naik turun tadi saya pakai kontaktor, perintah kerjanya saya pakai relay, switchnya saya pakai relay DC, menghidupkan DC nya saya pakai power supply nya cukup 5 ampere karena kan hanya menghidupkan kecil ya. Terus untuk menghidupkan rangkaiannya saya pakai 4 ampere. Terus untuk menghidupkan mesinnya saya pakai 10 ampere cukup, karena mesinnya kecil, kapasitasnya hanya 2 ton. Di sini saya pasang cop-copan, barangkali nanti di TKP teknisi butuh memperbaiki atau segala macam, saya pasang cop-copan di sini, steker. Pendukungnya apa aja? Ini nanti saya pakai kabelnya warna biru, dan klemnya juga saya pakai warna biru. Saya mau nuansanya nanti jadi biru semua, biar lebih apa ya namanya? Ya biar manis lah, warnanya biru semua. Terus untuk ke mesin saya pakai kabel serabut 2 mili. Jadi dari kontaktor nanti masuknya ke 2 mili. Terus untuk keseluruhan listrik kan saya pakai 1,5 mili tembaga. Ini hasil yang kita rangkai kemarin. Saya sudah bikin tombol yang menjelaskan nanti ini untuk tombol naik, ini untuk turun, ini emergency. Jadi ketika ada masalah dengan liftnya, kita bisa langsung tekan tombol emergency. Misal tiba-tiba lift itu jalan, di tengah ternyata ada pintu yang kurang rapat, atau ada barang yang ketinggalan, atau ada sesuatu yang tidak normal dengan mesin, kita tinggal tekan tombol emergency, maka semua kontrol panel di sini, semua panel sirkuit ini akan mati dengan sendirinya. Untuk mengembalikan normal cukup diputar seperti ini. Nah, untuk hijau saya mewakili untuk naik ya, untuk kuning saya mewakili untuk turun. Di sini saya sudah merangkai, saya hanya merangkai satu persatu. Jadi untuk jadinya atau untuk finishnya nanti saya akan bikinkan videonya yang di lapangan. Ini saya buat simulasi jalannya saja ya. Saya kasih listrik, saya jelaskan dulu. Jadi di sini saya sumber powernya untuk yang ini semua atau semua otomatis ini saya jalankan pakai 4 yang MCB 4. Terus kalau untuk nanti mesin ini saya pakai yang MCB 10. Nah, untuk membuat semuanya ini bergerak atau hidup dan mati, emergency ini namanya ya, pemutus arus dari keseluruhan, itu saya putus pakai yang DC, pakai cukup kecil ini. Jadi saya mutusnya cukup pakai kompron DC tipe MY2. Saya memutus arus keseluruhan ini hanya cukup dengan ini, karena sebenarnya ini listriknya nggak besar.
dan ini juga dijalankan pakai hanya 5 ampere power supply. Nah, kenapa kok butuhnya kecil? Karena hanya untuk menggerakkan kontak relay-relay ini yang tujuannya hanya menghidupkan saklar dari kontaktor on, up, yang satunya down. Jadi tidak ada arus besar yang mengalir di sini. Arus besarnya ada di mana? Ada di mesin yang nanti dijalankan di 1 MCB yang paling besar ini. Saya mulai uji cobanya. Nah, di sini sudah hidup, power supply juga hidup, menandakan relay ini juga hidup dan memposisikan semuanya hidup. Nah, nanti tombol emergency nanti saya potong ini belum saya potong. Ini negatif ya, minnya nanti saya buat potong di sini. Tapi ini masih belum saya potong, jadi saya hanya memfungsikan untuk tombol naik turun saja. Saya kasih contoh untuk yang naik. Nah, lampu bleed ini mewakili mesin ini sedang berbunyi, sedang bergerak. Nanti kalau downnya nggak saya buat bunyi karena saya memang pasang satu masih. Nah, ketika ini listrik sudah jalan, saklar sudah jalan sampai dengan di atas, terus dia harus berhentinya pakai switch turun, switch off ini atau switch yang nyetrum. Dan untuk maaf barusan kesetrum kawan-kawan, hati-hati untuk arus yang mengalir, tidak besar tapi cukup sakit. Nah, untuk selanjutnya setelah ini kan sudah nyampe atas, nah nanti baru turunnya pakai tombol ini. Nah, dia akan turun dan nanti masuk ke switch yang menahan di bawah, switch turun. Nah, switchnya ini saya semuanya pakai yang seperti ini, tapi barangnya tidak ada. Nah, jadi switch yang saya pakai, switchnya besar, sebesar 10 ampere dan fungsinya hanya memutus arus untuk tidak, atau menswitchkan relay untuk mematikan kontaktor turun. Begitu pula yang di atas yang naik untuk menswitchkan kontaktor naik. Saya coba lagi untuk naik ya. Nah, ini tidak berfungsi karena memang belum saya sambungkan. Oke, hati-hati stroke 2 kalinya. Nah, dari rangkaian yang sudah kita buat ini, nantinya saya cabut dulu listriknya biar nggak bahaya. Nantinya itu akan saya hubungkan dengan tombol ini. Jadi kontaktor up itu nanti kita hubungkan dengan tombol up. Kontaktor down nanti kita hubungkan untuk kontaktor down. Emergency nggak kita pakai karena emergency di sini sudah ada sendiri. Fungsinya adalah memutus MCB atau sebelum MCB, karena ini kan jalannya sebelum MCB gitu. Nah, kalau misal terjadi konsleting di sini tidak sampai makan arus listrik utama, hanya MCB ini yang dimakan nanti. Gitu ya. Untuk mesinnya seperti ini. Kalau ini menyesuaikan, mau besar juga boleh, kecil juga boleh, tapi yang jelas piranti atau elektronik apa ini namanya, elektronik manualnya seperti ini. Baik, terima kasih. Itu yang saya jelaskan untuk panel kontrol. Untuk berikutnya saya akan jelaskan posisi di lapangan ketika lift sudah jalan. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan komen yang baik-baik supaya kita bisa lebih kreatif lagi.